warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Samsurya. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Red cups and sweaty bodies everywhere, hands in the air like we don't care, cause we came to have so much fun now. Got somebody here might be the one now. If you're not ready to go. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah saya, yaitu geomorfologi dengan judul gempa bumi. Jadi teman-teman, sebelum saya melangkah kepada topik materi saya, terlebih dahulu kita ketahui tentang geomorfologi. Jadi apa sih geomorfologi itu? Jadi nih, geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada bumi itu sendiri. Geomorfologi biasanya diterjemahkan sebagai ilmu benteng alam. Baik teman-teman, selanjutnya kita kembali kepada materi saya yang seperti saya bahas tadi, yaitu gempa bumi. Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to rewind. Jadi teman-teman, pengertian dari gempa bumi yaitu adalah getar atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis gempa bumi. Jadi jenis gempa yang pertama yaitu gempa tektonik. Sesuai namanya, gempa tektonik terjadi karena besarnya energi seismik yang membuat pergerakan pada lempeng tektonik. Terbendung untuk waktu yang lama, energi seismik tersebut menciptakan tekanan besar di antara lempeng tektonik. Tekanan tersebut menciptakan sesar atau patahan bidang atas dan bidang bawah yang membuat lempeng tektonik bergerak. Selanjutnya, jenis gempa vulkanik. Jenis gempa tektonik disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik, maka gempa yang satu ini disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Berbeda dengan gempa tektonik yang relatif dahsyat, gempa vulkanik tergolong ringan dan berdampak hanya di sekitar gunung berapi. Jika dua jenis gempa bumi sebelumnya terjadi oleh aktivitas alam, maka gempa berikut ini terjadi karena ulah manusia yang seringkali menguji kesabaran alam. Gempa runtuhan. Gempa ini jarang terdengar karena gempa runtuhan seringkali terjadi di gua atau pertambangan. Selain gua dan pertambangan, lereng pantai yang curam juga rentan. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait gempa yang pernah terjadi di dunia. Jadi di poin pertama ada gempa Chile pada tahun 1960 dengan skala Richter 9,5. Gempa terkuat sepanjang sejarah manusia terjadi di Chile. Hari itu tanggal 22 Mei 1960 bumi terguncang hebat selama 11 menit. Di poin kedua, gempa Alaska tahun 1964 dengan skala Richter 9,2. Gempa tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 1964 sekitar pukul 17.36 waktu setempat. Sebuah gempa besar mengguncang area Prince William Sound, Alaska. Akan menjelaskan faktor atau penyebab terjadinya gempa bumi. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. Tuck your ribbons and your pearls, 'cause I'm not just a pretty girl. Jadi, pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, kerak lempeng bumi yang saling menjauh
satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Selain itu, ada juga 4 faktor umum yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Faktor yang pertama yaitu pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi disebut sebagai gempa tektonik. Ini termasuk salah satu penyebab gempa bumi yang paling sering ditemui. Gempa bumi pada umumnya disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan karena lempengan yang bergerak. Semakin besar tekanan tersebut, semakin tidak bisa ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Saat itulah gempa bumi terjadi. Faktor yang kedua yaitu letusan gunung berapi. Gempa bumi juga biasa terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa seperti ini dapat menjadi gejala sebelum terjadinya letusan gunung berapi. Gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi ini disebut sebagai gempa vulkanik, teman-teman. Tetapi, intensitas dari gempa yang disebabkan oleh gunung berapi terhitung relatif ringan dengan jangkauan yang terbatas. Dan faktor yang ketiga yaitu terjadinya alam. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu kejadian alam seperti tanah longsor. Fenomena alam seperti tanah longsor, gua runtuh, dan sebagainya juga bisa menyebabkan gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh faktor ini biasanya hanya berdampak kecil dan wilayah cakupannya sempit. Gempa ini biasanya disebut gempa runtuhan atau terban. Dan faktor yang terakhir atau faktor keempat yaitu faktor non-alam. Campur tangan manusia juga ternyata bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh manusia biasanya dinamakan seismitas terinduksi. Misalnya saja, dengan menguji coba peledak berkekuatan tinggi seperti bom atom atau hulu ledak hidrogen juga bisa memicu gempa bumi. Atau misalnya penambangan yang berlebihan dan tidak terkontrol juga bisa merusak kontur alami lempeng bumi dan membuatnya rentan terhadap pergeseran. Beberapa faktor non-alam lainnya yang juga dapat menyebabkan gempa bumi antara lain menurunnya kepadatan tanah dan berkurangnya air tanah secara drastis. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah geomorfologi dengan judul gempa bumi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So love me like you do.